Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan yaitu materi tentang penelitian studi kasus yang berjumlah anggota 5 orang. Di antaranya yaitu saya, Oka Oktaviana, yang kedua Upi Rahayu, yang ketiga Junianti, yang keempat Murni Dewi Kurnia, yang kelima Nurmala. Baik, saya akan menjelaskan metode penelitian studi kasus. Studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Kasus yang dimaksud bisa berupa tunggal atau jamak, misalnya berupa individu atau kelompok. Desain penelitian studi kasus merupakan rancangan penelitian dengan cara meneliti suatu permasalahan melalui suatu kasus yang terdiri dari unit tunggal. Unit tunggal ini dapat berarti suatu orang, kelompok, pendukungnya terkena suatu masalah. Studi kasus adalah salah satu pendekatan yang bisa digunakan pada riset dengan metode kualitatif. Pada pendekatan studi kasus digunakan untuk meneliti suatu kasus yang sifatnya harus unik, dalam artian berbeda dengan yang lain. Penelitian dilakukan secara mendalam oleh peneliti untuk menggambarkan kasus yang diteliti. Terus selanjutnya itu penelitian studi kasus memakai teori deskriptif. Studi kasus deskriptif merupakan studi yang mendeskripsikan suatu kasus dan mengharuskan penelitian untuk memulai penelitian. Dengan teori deskriptif yaitu memaparkan dengan jelas hasil penelitian tersebut. Contohnya adalah mengenai sejarah, kebudayaan, dan sebagainya. Mungkin akan dilanjut oleh pemateri yang kedua. Terima kasih. Penelitian studi kasus menggunakan metode analisis deskriptif. Studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Kasus yang dimaksud bisa berupa tunggal ataupun jamak, misalnya berupa individu ataupun kelompok. Nah, teknik pengumpulan data dalam penelitian studi kasus selain wawancara mendalam, ada 5 teknik pengumpulan dalam penelitian studi kasus, yaitu yang pertama kualitatif, yang kedua observasi, yang ketiga wawancara, yang keempat kuesioner, yang kelima dokumentasi, dan yang keenam studi literatur. Nah, dari keenam masing-masing tersebut untuk saling melengkapi kekuatan studi kasus dibanding metode lain dalam penelitian. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri penelitian dalam studi kasus. Di sini ada 3 ciri-ciri dalam penelitian studi kasus tersebut. Yang pertama, ciri yang pertama memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer. Nah, ciri yang kedua dilakukan berdasarkan kenyataan atau suatu fakta yang ada. Nah, ciri yang ketiga dalam penelitian studi kasus ini yaitu menggunakan berbagai sumber data untuk diteliti. Jadi, dalam ciri-ciri penelitian ini tidak hanya menggunakan data yang ada saja, tapi menggunakan data yang lain juga. Selanjutnya di sini ada metode penelitian studi kasus. Dalam metode penelitian studi kasus ini ada 3 tipe. Nah, yang pertama yaitu tipe eksploratoris, yang kedua tipe eksplanatoris, yang ketiga yaitu tipe deskriptif. Nah, yang pertama ini tipe eksploratoris merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan menemukan suatu informasi mengenai suatu topik atau permasalahan yang penulis tersebut belum pahami. Yang kedua ada tipe eksplanatoris. Nah, metode ini menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Nah, ada yang terakhir tipe deskriptif. Di tipe deskriptif ini meneliti status dampak kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran, ataupun suatu kelas
peristiwa pada masa sekarang. Isi dari penelitian studi kasus itu mencakup 5 isi. Yang pertama, hakikat kasus yang akan diteliti. Yang kedua, latar belakang kasus tersebut muncul. Yang ketiga, setting fisik dari kasus tersebut. Yang keempat, konteks yang mengelilinginya seperti faktor ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Yang kelima, kasus lain yang bisa menerangkan kasus tersebut. Selanjutnya, alasan pemilihan penelitian studi kasus karena membuat peneliti dapat memahami berbagai fakta kasus tersebut dan juga bagaimana keterkaitan dengan bidang keilmuan yang lain. Terus juga kita dapat mengetahui apa teorinya, apa pelajaran yang dapat kita ambil untuk memperbaiki kehidupan manusia. Nah, saya akan memaparkan tentang kelebihan penelitian studi kasus. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Poin kelebihan ini cocok untuk eksplorasi dalam konteks yang kompleks dan unik. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa tujuan studi kasus adalah untuk memahami individu secara intensif yang berguna untuk mencapai penyesuaian yang lebih baik, dan juga memahami semua hal yang berkaitan dengan kasus tersebut. Demikianlah pemaparan mengenai tentang materi penelitian studi kasus dari kelompok 2. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.